Military Domination. VOC mengkolonialisasi Indonesia diawali dengan perdagangan, lalu membawa militer sebagai backup pengamanan. East India, penjajah Inggris ke India adalah misi awalnya juga perdagangan, kemudian diikuti dengan military occupation atau penaklukan secara militer. Jadi hampir tidak mungkin membangun ekonomi tanpa di backup keamanan dan pertahanan. Di zaman modern misalnya, Irak, Libya, Korea Utara, Iran membangun pertahanan militer yang sangat kuat sehingga sulit negara ini ditaklukkan oleh Amerika. Sekali lagi, mengapa mereka ditaklukkan? Kita akan bicara lebih detail ya. Irak, Libya faktanya rata dengan tanah sekarang. Iran sebentar lagi ditarget. Korea Utara sudah mulai main mata. Kita lihat Timur Tengah. Qatar baru-baru ini ada main dengan Rusia. Langsung ditampar Amerika sehingga terpaksa tersungut-sungut membeli produk Amerika yaitu jet fighternya senilai 100 billion dolar. Turki kemarin juga ditampar dengan Amerika dengan kudeta. Untung dibocorin oleh Rusia dan Rusia bisa menyelamatkan Erdogan. Rusia sekarang menjadi pelindung Turki. Syria beberapa saat yang lalu dihujani 100 peluru kendali Exocet oleh Amerika dari kapal induk mereka. Tapi hanya 21% yang masuk. Sisanya diblok dengan umbrella roket Rusia. Semua di counter bloknya di udara. Terlihat Rusia sangat kuat ternyata pertahanan militernya. Amerika serang Syria tersebut hanya bertahan sehari kemudian mundur lagi. Amerika kalah di Syria. Rusia pemenangnya. Dan ini adalah military domination. Kita lanjut tentang military domination. Cina menekan Nepal. Cina perang dengan India di Kashmir. Cina menekan Myanmar. Semua dengan militer karena mereka semua adalah home soilnya Cina. Dengan Taiwan. Dengan semua negara Cina yang nempel di perbatasan. Cina menekan mereka semua. Karena bagi Cina penting menjaga border darat tersebut. Secara kalkulasi, untuk urusan military domination, Amerika masih nomor 1 di dunia. Amerika anggarannya adalah 1.000 billion dolar per tahun. Sementara kalau dibandingkan Indonesia hanya 109 triliun atau 9 billion dolar alias gak sampai 1%-nya anggaran militer Amerika. Bisa dibayangkan. Dan military industry adalah penyumbang devisa 25% negara Amerika. Jadi perang itu penting bagi Amerika karena menghasilkan devisa negara. Sekarang kita lanjutkan tentang domination. Yang kedua adalah tentang trade domination. Di sini tanpa diragukan lagi, Cina adalah pemenangnya. Selama 70 tahun Amerika adalah pemenang atau pengendali trade domination dunia. Tapi sejak 10 tahun terakhir Amerika sudah disusul oleh Cina. Maka Cina sekarang menguasai trade domination. Produsen barang sudah buatan Cina semua. Hampir 70% consumer goods adalah buatan Cina. Hanya food yang Cina belum bisa mengalahkan Amerika. Karena negara Cina sendiri masih terlalu banyak mouth to feed-nya atau mulut yang harus dikasih makan. Coba bayangkan, Amerika saja kalah dalam trade domination-nya dengan Cina. Apalagi Indonesia. Kita tanya secara sederhana Kementerian Perdagangan. Punya trade policy nggak? Punya trade diplomasi strategi nggak? Ini susah kalau nggak ngerti. Ya seperti sekarang kejadiannya. Jadi raja impor. Maaf loh ya, ini realita. Dan kita harus bantu menyelesaikannya. Kemudian masih ada 3 lagi tentang world domination. Siapa pemenangnya? Apa saja itu 3 lagi yang world domination itu? Indonesia di posisi mana? Adakah peluang Indonesia untuk mendominasi? Tapi sebentar, yang beginian penting nggak sih? Ada yang banyak yang minat nggak? Kalau ada banyak minat, saksikan video berikutnya.